Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan kuliah meteorologi daur ulang ini mengenai proses untuk melakukan peleburan besi bekas atau baja bekas. Sebelum kita bicarakan mengenai proses peleburan besi bekas dan baja bekas ini, kita lihat kembali pabrik shredder. Ini untuk melakukan proses penghancuran dari mobil tua. Anda lihat di sini, ini adalah mobil yang akan dilakukan proses penghancuran. Ini dimasukkan ke dalam suatu mesin press. Di sini akan dihancurkan. Kemudian setelah itu sudah dimasuk ke dalam mesin press, di sini sudah ditekan ya. Jadi bentuknya mampat. Kemudian dibawa ke yang berikutnya, ke shreddernya. Ini semacam crusher yang digunakan di sini untuk benar-benar menghaluskan atau menghancurkan mobil ini. Jadi ini ada beberapa crusher yang dipasang. Keluar, sudah hancur. Setelah itu baru dipisahkan. Ini dipisahkan macam-macam di sini ya. Ini contoh pertama dipisahkan dari fraksi yang ringan, plastik, karet dan lain-lain. Itu akan keluar ke sebelah sana. Kemudian dipisahkan antara logam yang besi dengan non besi. Itu dilakukan di bagian tidak begitu jelas di sini. Nah, keluar di bagian sini jadinya adalah logam non besi. Di sini dipasang magnetic separator ini untuk memisahkan antara besi atau yang magnetik dengan yang plastik dan lain-lain. Keluar sebelah sana logam besi. Ini yang dilakukan proses daur ulang. Ini contoh mobil sampai ke pabrik shredder tadi, bannya dilepas, kemudian ini untuk ada oli di situ, olinya juga dikeluarkan. Anda lihat di sini ya. Ini dari YouTube, Anda bisa mencari sendiri di internet video ini. Mudah-mudahan saya juga tidak dikomplain karena menggunakan video ini tanpa izin di YouTube. Tapi saya tuliskan sumbernya di situ. Nah, ini lampunya dipisahkan, lampunya juga kadang-kadang disimpan di gudang oleh bapak ini. Kacanya juga diangkat, dikeluarkan. Kadang-kadang juga disimpan di gudang oleh bapak ini. Siapa tahu ada orang yang ingin membeli lampu, membeli macam-macam. Di Eropa biasanya seperti itu. Nah, setelah itu di mobil ini diangkat, kemudian dibawa ke mesin untuk menghancurkan. Ini yang tahap pertama tadi di gambar sebelumnya. Jadi mesin press, ini dihancurkan, ditekan dari atas. Setelah itu ya kemudian dari samping lagi ditekan. Keluar, sudah seperti itu. Nah, dari ini belum selesai nih di pabrik ini. Setelah itu dikirim lagi ke pabrik yang lain. Nah, ini scrap dari mobil yang sudah tua. Yang sudah dimasukkan lagi ke alat yang lain ini. Ini dibawa dengan menggunakan semacam bel conveyor. Nah, ini mesin untuk menghancurkan mobil tersebut. Yang disebut dengan shredder yang tadi sebelumnya. Yang dimasukkan ke situ, jadi benar-benar hancur semuanya. Setelah itu bisa dipisahkan di bagian ujung dengan menggunakan baik eddy current maupun magnetic separator untuk memisahkan antara logam dan yang magnetik dan bukan logam yang magnetik. Dan ini masih proses penggilingan tadi untuk dihancurkan lagi ukurannya. Ya, ini sudah halus ini. Ini sudah halus. Jadi bagian ini semua sudah halus. Nah, ini magnetic separator yang dipasang di pabrik untuk memisahkan antara, Anda lihat tadi di bawah ya, ada yang keluar ke sana satu, yang ke satu. Ini bagian yang plastik, ya terlihat ini juga plastik, kemudian ini yang sepertinya logamnya ini logamnya yang keluar, ini besinya. Ini yang kemudian dikirimkan ke, nah ini jelas ini yang keluar di bagian akhir, ini adalah logam yang digunakan untuk, logam besi maksudnya, yang digunakan atau dikirim ke pabrik baja untuk melakukan proses daur ulang. Ini dimasukkan ke dalam wadah, setelah itu dikirim ke pabrik baja. Ini sudah selesai
proses di bagian untuk mempersiapkan atau menghancurkan mobil sehingga menjadi produk-produk yang kecil, kemudian dikirim ke pabrik baja. Proses untuk melebur besi tua ini yang paling banyak digunakan di dunia dan juga disarankan di dunia adalah dengan menggunakan EAF. EAF bisa melebur 100% scrap. Selain EAF tentu saja ada BOF ya. BOF hanya bisa masuk sekitar 18 atau 15 sampai 20%. EAF 100% scrap bisa dilebur kembali di sini. Di sini juga dilakukan proses pemurnian, dilakukan proses disilikonisasi, menghilangkan silikon dengan membuskan oksigen. Di bagian sini ada oksigen lensing atau beberapa oksigen lens dipasang di sekeliling dari furnace ini. Kemudian juga bisa dilakukan proses dekarbonisasi dengan membuskan oksigen. Bisa dilakukan proses deposforisasi untuk menghilangkan fosfor atau menurunkan kadar fosfor. Ini semua bisa dilakukan di EAF. Dan biasanya EAF ini dilengkapi dengan LF. Sudah umum pabrik di dunia. EAF, kemudian LF. LF juga dilakukan proses pemurnian lebih lanjut. Kalau misalnya ada sulfur, sulfurnya bisa dihilangkan. Oksigen jelas ya, dihilangkan pada saat di tapping ke dalam ladle. Kalau misalnya sudah selesai, tapping ke dalam ladle, kemudian dikirim ke ladle furnace. Setelah itu, kalau misalnya ada pabrik-pabrik yang menggunakan atau menghasilkan dari bahan bakunya scrap ini menjadi baja-baja yang kualitas tinggi, itu juga bisa dilakukan asalkan memilih bahan bakunya yang benar-benar yang baik, yang komposisi kimianya baik ya. Kalau misalnya ada nikel, itu akan sulit dipisahkan di EAF. Tidak mungkin dipisahkan di EAF. Kalau misalkan ada tembaga juga tidak mungkin dipisahkan di EAF. Kecuali yang orang lakukan adalah mencampur dengan material yang lain dengan kadar nikel atau tembaga yang rendah, sehingga kadar dari nikel dan tembaga di sini menjadi turun karena proses pengenceran. Karena proses pengenceran konsentrasi dari nikel dan tembaga yang dilakukan di sini di EAF. Jadi di bahan bakunya benar-benar dikontrol untuk mendapatkan produk-produk yang bermutu atau berkualitas tinggi. Nah, VD ini bisa dipasang untuk melakukan proses degassing, untuk melakukan proses penghilangan hidrogen, penghilangan nitrogen, dua itu sih terutama ya. Kemudian untuk mendapatkan baja yang tingkat kebersihannya tinggi. Selain itu juga di beberapa pabrik juga menggunakan RH, kemudian dicetak dalam bentuk terserah apakah produknya panjang, long products, billet atau bloom, atau yang produknya flat, lebar, panjang, dalam bentuk slab, atau juga bisa dicetak dalam bentuk ingot. Jadi teknologinya ini yang disarankan untuk mengolah besi tua, baja bekas, atau scrap. Ada teknologi lain yang mungkin juga sudah muncul di Indonesia, beberapa sudah ada di Indonesia, tapi silakan saja, nggak ada masalah ya. Hanya permasalahan di sini tidak ada masalah tapi memberikan masalah. Hanya permasalahan di sini tidak bisa dilakukan proses pemurnian. Jadi yang dilebur apapun yang dari scrapnya, kalau misalnya scrapnya ada karbonnya tinggi, ya seperti itu jadinya. Kalau misalnya ada lain-lainnya tinggi, fosfornya tinggi, sulfurnya tinggi, dan lain-lain tinggi, dan bisa dilakukan proses pemurnian di sini. Alloying atau penambahan paduan bisa saja dilakukan unsur paduan, bisa ditambahkan ke situ, tapi untuk proses pemurnian tidak terjadi di sini. Untuk memastikan baja-baja yang kualitas tinggi, ini jelas tidak bisa digunakan. Untuk memastikan baja-baja untuk rumah SSS ya, mungkin bisa saja ini digunakan, atau rumah yang sederhana, rumah begitu rumah tingkat. Dari sini biasanya produk yang dihasilkan umumnya adalah baja tulangan yang digunakan oleh penduduk untuk membangun rumah dan segala macam. Itu yang dikhawatirkan pada saat gempa, kalau misalnya bajanya tidak sesuai dengan standarnya, bisa bajanya patah, kemudian bangunannya ambruk, memberikan korban jiwa. Itu saja kelemahannya dengan menggunakan teknologi dari tandur induksi ini. Jadi sebenarnya tidak disarankan. Boleh ini digunakan, beberapa orang menyarankan, oke, dari tandur induksi ditambah lagi BOF untuk pembusukan oksigen, kemudian ditambah lagi ladle furnace. Biasanya perusahaan ini tidak mau karena akan mengeluarkan biaya capex, biaya investasi yang lebih tinggi. Kalau bisa dilihat jelas ini capex-nya lebih besar, EAF, LF, kemudian CCM. Ini capex-nya kecil, hanya terproduksi saja. Setelah itu dimasukkan ke dalam ladle, dicetak, selesai jadi billet, setelah itu di-roll. Dan ini murah sekali biaya produksinya. Kalau misalnya dibandingkan atau diadu ya,
antara perusahaan yang seperti ini dengan perusahaan ini, tentu saja perusahaan ini akan kalah, ya. Karena ini mengeluarkan modal yang besar, biaya operasi juga akan besar. Ini biaya operasinya kecil, modalnya kecil, tetapi produknya jelek. Ya, sekali lagi ini produknya tidak bagus, kurang bagus produknya dibandingkan dengan menggunakan EAF yang bisa dilakukan proses pemurnian, bisa dikontrol, apalagi kalau misalnya ada LF ya. Ya, ini juga benar-benar saya tidak dikomplain. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Kita lihat mulai juga sama dari mobil ini kemudian dihancurkan ya menjadi produk-produk yang kecil seperti ini. Setelah itu dipisahkan dengan tangan. Kalau misalnya ada plastik, ada yang lain yang bisa dipisahkan, ada yang kelihatan yang beda dengan besi, itu bisa diambil. Setelah itu scrap ini dikirim ke pabrik baja, ini dimasukkan ke dalam bucket, scrap bucket, kemudian dikirim ke EAF. Ini proses bucket ini dikirim ke EAF. Nah, ini bagian dari EAF-nya, bagian atasnya terlihat proses charging. Biasanya akan keluar api, itu karena scrap-nya basah, kemudian scrap-nya itu biasanya ada oli, akan terbakar di saat awal pada saat dimasukkan ke dalam EAF. Ya, kemudian tadi, ya ini sekarang proses peluburan dengan menggunakan EAF, terlihat elektroda 3 dari EAF ini dimulai, powernya on, terjadi proses peluburan di situ, butuh waktu biasanya antara 30 sampai 45 menit selesai. Ini sudah dituang, proses penuangan ke dalam ladle, kemudian bajanya diangkat dengan crane dari ladle, dibawa ke ladle furnace. Ladle furnace ini proses masih tapping ini. Nah, ini dibawa ke ladle furnace, dimurnikan lebih lanjut di ladle furnace untuk melakukan proses desulfurisasi, deoksidasi, dan juga proses alloying. Ini proses yang terjadi di ladle furnace atau LF. Sudah selesai di LF, kemudian dibawa ke continuous casting, didudukan ladle-nya di turret, ini turret yang dia berputar, ya, supaya yakin bahwa prosesnya bisa dilakukan continuous, kemudian dipasang strut dari ladle-nya, kemudian metal dari ladle masuk ke dalam tandis, masuk ke dalam cetakan, mold, setelah itu dicetak menjadi slab seperti ini. Produknya slab ini dengan menggunakan scrap bahan bakunya, tapi scrapnya memang harus dikontrol kualitasnya, itu bisa menghasilkan scrap, produk yang keluar dari pabrik baja ini. Kelemahan-kelemahan dari penggunaan scrap. Seperti yang disampaikan sebelumnya, di dalam scrap mobil itu biasanya kandungan tembaganya tinggi. Kandungan nikelnya tinggi, kromiumnya tinggi, timah juga tinggi. Ini disebut dengan tram element atau residual element yang sulit dipisahkan, yang kadang-kadang akan mengganggu produk akhir di baja ini kalau misalnya digunakan. Jadi tidak begitu nyaman kalau misalnya orang menggunakan ini sebagai bahan baku sebenarnya dibandingkan dengan scrap-scrap yang di bawah. Misalkan heavy scrap ini juga masih campur macam-macam. Misalnya ada can scrap atau scrap yang berasal dari kaleng, itu biasanya SN-nya tinggi, yang lainnya sih oke, nggak ada masalah. Kemudian ada home scrap, ini yang biasa orang lakukan di pabrik ya, home scrap itu yang diproses kembali. Kemudian ini material yang lain ada DRI dan juga hot metal. Ini yang bagus di bagian bawah, makin ke atas materialnya tentu saja jelek. Kemudian ini di beberapa produk baja. Kita bicara mengenai EF Steel, tentu saja mengenai tembaga ini sangat-sangat strict, jadi sepertinya kecil sekali ya, kandungan tembaganya 0,3%. Ini kalau misalnya kita gunakan ini tentu saja sudah tidak bisa. Artinya dari scrap mobil yang akan didaur ulang tidak akan bisa menghasilkan EF Steel. Makin ke sini bisa. Makin ke sini itu produknya makin ringan. Contohnya untuk baja tulangan, rebar baja tulangan itu biasanya apapun diizinkan ya, nggak ada begitu masalah. Tapi yang ke sana yang flat product, ini yang long product. Yang long product ini biasanya lebih ringan kebutuhannya, atau maksud saya persyaratannya lebih tidak begitu berat, tetapi yang ke sini itu persyaratannya biasanya berat mengenai komposisi kimia dari tram elemen ini. Jadi biasanya untuk menghasilkan EF Steel atau deep drawing quality atau drawing quality atau tiga ini terutama itu biasanya menggunakan DRI atau menggunakan pig iron dari blast furnace yang bahan bakunya dari alam. Yang ke sini structural fine wire atau rebar itu bisa gunakan material-material yang di atas ini. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sini, makin banyak porsi dari scrap yang arah ke sini, tentu saja tram elemennya makin tinggi, makin sedikit porsi dari scrap, makin ditambahkan HBI atau hot metal, ini tram elemennya akan kecil. Dan biasanya dengan makin kecilnya tram elemen ini, orang bisa menghasilkan deep drawing quality EF steel, yang ke sini biasanya menghasilkan rebar atau structural steel, ya, baja-baja struktur
itu bisa digunakan dari scrap tadi. Produksi besi baja yang awal sudah dijelaskan. Jadi selain di EAF, sebenarnya di BOF juga bisa melakukan proses sirkulasi dari scrap ini. Di BOF dengan EAF, sama seperti sebelumnya, secara umum yang EAF ini untuk commercial bar, kemudian yang BOF karena dihubungkan langsung dengan blast furnace, menggunakan bahan bakunya biasanya biji besi, yang dilebur dalam blast furnace, bisa menghasilkan produk macam-macam apapun produknya. Untuk EAF bisa, asalkan kita menggunakan HBI atau DRI atau dikontrol bahan bakunya sebenarnya bisa saja masuk ke sini. Tetapi secara umum ya, karena EAF ini didedikasi untuk melebur scrap, scrap ini biasanya lebih kotor dibandingkan dengan biji besi. Jadi ini biasanya produknya kualitasnya lebih rendah sedikit dibandingkan dengan yang di atas. Setelah jadi slab, ini mungkin saya tidak perlu cerita panjang di sini. Anda sudah mendapatkan di mata kuliah yang lain bagaimana melakukan treatment dari slab atau dari billet sehingga menjadi produk akhir dengan menggunakan rolling ya, baik hot rolling mill atau cold rolling mill atau proses-proses pembentukan logam, Anda bisa mendapatkan produk akhir. Selain untuk menghasilkan baja karbon, scrap juga digunakan di baja tahan karat. Scrapnya ada dua, bisa saja scrap baja tahan karat, bisa saja scrap baja karbon, tergantung dari mereka akan produksi apa di sini. Di sini juga bisa Anda lihat di sini, scrap, kemudian dan lain-lain digunakan sebagai bahan baku untuk industri baja tahan karat. Baik, itu akhir dari kuliah metalurgi daur ulang untuk besi dan baja. Kalau misalnya Anda lihat, isinya tidak begitu banyak, karena Anda sudah mendapatkan detail mengenai proses produksi besi dan baja pada kuliah metalurgi besi baja. Jadi di sini tidak dibahas detail, di sini hanya secara overall atau secara general, secara umum melihat bahan bakunya seperti apa yang tidak pernah dibahas di kuliah metalurgi besi baja secara detail. Tadi ada scrap-scrapnya, jenisnya ada macam-macam. Kemudian ada shredder seperti apa, perbandingan antara tarung induksi dengan EAF atau ini induction furnace bahasa Inggrisnya, electric arc furnace. Untuk mengelebur kembali scrap memang sangat disarankan untuk menggunakan EAF. Dengan menggunakan tarung induksi biasanya produknya tidak begitu baik karena tidak bisa dilakukan proses pemurnian pada saat proses pembuatan baja di tarung induksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.